واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين، إخواني wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian hanyalah milik Allah Rabbil Alamin yang telah menciptakan kita dan yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara kebesaran Allah, bukti adanya Allah adalah adanya ciptaannya yang besar ini. Namun Allah Azza wa Jalla tentu akbar min kulli syai', lebih besar dari segala sesuatu. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan, kita kembali melanjutkan kajian kita masih pada kitab Syarhul Usulis Salasah yang ditulis matannya oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, kemudian dijelaskan dan disyarahkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Baik, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah masuk kepada 3 perkara yang diwajibkan untuk kita pelajari, baik bagi seorang muslim maupun seorang muslimah. Salasu masaila yajibu 'alal muslimi ta'allumuha wal 'amalu biha. 3 perkara yang wajib dipelajari setiap muslim, termasuk juga muslimah, dan diamalkan 3 perkara ini. Pada pertemuan yang sebelumnya ya telah kita masuk kepada atau artinya telah kita bahas ya pembahasan yang berkaitan dengan 3 perkara ini, maka kita lanjutkan. Ya, silakan Ali, tafadhal. Man syaa fa'ala wa man syaa taraka. Balil amru min babil ilzami min Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa hadzal ijabu min qibali syai'i wa innama huwa min qibalillahi azza wa jalla fima anzala fil kitabi was sunnati min ilzami ibadi bi hadhihi masail. Ya, qala syarihu hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Berkata pensyarah kitab yang semoga dijaga oleh Allah, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu beliau dan beliau juga bisa mendapatkan mudah-mudahan pahala dari sisi Allah dari ilmu yang telah beliau tinggalkan kepada umat Islam secara umum. Qauluhu, ucapan beliau, yakni ucapan penulis, perkataan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, kan beliau mengatakan salasu masailah, 3 perkara atau 3 pembahasan permasalahan. Yajibu, jadi ada kata-kata yajibu ya.
yang terjemahan bahasa kita wajib artinya. Maka beliau mengatakan yajibu yadullu ala anal amru, ini menunjukkan bahwasanya perkara ini ya laisa min babil istihbab, bukan dalam bab ya anjuran. Akan tetapi ya adalah bab kewajiban. Kalau bab anjuran itu maknanya adalah man syaa fa'ala wa man syaa taraka, barang siapa yang ingin dia lakukan dan barang siapa yang ingin dia tinggalkan. Jadi dia bisa memilih antara melakukan dan meninggalkan. Itu makna dari apa? Al-istihbab. Al-istihbab itu sama dengan mandub ya. Sama dengan mustahab, sama dengan sunnah dalam tinjauan ilmu fikih. Jadi tiga perkara ini laisa min babil istihbab, bukan dalam bab anjuran, enggak, namun kewajiban. Balil amru min babil ilzam, akan tetapi perkara ini adalah dalam bab ya penekanan. Ilzam itu penekanan, kewajiban. Minallahi subhanahu wa ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa hadal ijabu ya min qibali syekh, kewajiban ini bukan dari ya pendapat syekh, bukan dari pendapat Syekh Muhammad At-Tamimi, tidak. Bukan dari sisi beliau, bukan menurut pendapat beliau, enggak. Wa innama huwa min qibalillahi, dan hanya saja sesungguhnya kewajiban itu ya, kewajiban ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah yang mewajibkannya tiga perkara ini, Pak. Nanti yang akan beliau jelaskan beserta dalil-dalilnya. Fima anzala fil kitab, apa yang telah Allah turunkan dalam Alkitab, yaitu dalam Al-Quran, wasunnati, dan apa yang disampaikan oleh Nabi dalam sunnahnya, min ilzamil ibadi bihadil masail, dari mewajibkan, menekankan bagi para hamba untuk mengamalkan, mempelajari dan mengamalkan permasalahan ini, yaitu tiga permasalahan yang akan kita bahas nanti. Ya, kalau yang 4 sudah Pak ya, nah, sekarang yang 3 lagi. Baik. Wasil lagi dilanjutkan. Qauluhu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, ay yajibu ala kulli dzakarin wa untha minal muslimina sawa'un kanu ahraran aw abidan aw dhukuran aw inathan, li'anna al-mar'ata لأن المرأة تشارك الرجال في كثير من الواجبات إلا ما خصه الدليل بالرجال وإنه يختص بهم نعم. مثل وجوب صلاة الجماعة في المساجد والصلاة الجمعة ومثل زيارة القبور وإنها خاصة بالرجال ومثل الجهاد في سبيل الله وإنه خاص بالرجال. Iya. Baik, kemudian qala al-musannifu qala asy-syarih rahimahullahu taala. Beliau melanjutkan di sini qauluhu, ucapan penulis, yakni ucapan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Jadi beliau mengatakan yajibu ala kulli muslimin. Jadi ada tambahan lain ya, wa muslimatin. Jadi ada 2 redaksi ucapan beliau. Yang artinya yajibu, wajib hukumnya. Atas siapa? Atas seluruh muslim, orang Islam laki-laki, wa muslimatin, dan orang Islam perempuan. Artinya seluruh muslim dan muslimah. Yaitu yajibu ala kulli dzakarin wa untha, wajib atas setiap laki-laki dan perempuan, minal muslimina, dari kalangan kaum muslimin. Ada pembatasannya ya. Secara umum bagi laki-laki dan perempuan, namun dibatasi bagi orang Islam saja. Artinya orang kafir kalau mengamalkan ini tidak sah, karena mereka masih kafir dan belum masuk Islam.
Sawa'un kanu ahraran, baik mereka yang merdeka, au abidan, atau yang masih budak sahaya, hamba sahaya. Kalau zaman sekarang Pak sudah tidak ada lagi yang namanya abid, budak. Karena sudah dihapuskan sistem perbudakan. Kecuali di akhir zaman nanti ketika terjadi banyak peperangan ya. Maka budak itu Pak berasal dari tawanan perang. Misalkan umat Islam perang dengan orang kafir Quraisy atau orang bangsa Romawi, bangsa Rum atau bangsa Persia, orang Majusi. Kalau orang Romawi itu Nasrani biasanya. Orang Romawi itu Pak, orang Roma itu agama mereka di Vatikan ya. Gereja Katolik ya, Kristen Katolik mayoritasnya. Jadi tatkala terjadi perang antara kaum muslimin dengan kaum kafirin, ya, kemudian menang kaum muslimin, tentu ada yang ditawan Pak ya. Dari kalangan anak-anak, mungkin orang tua, wanita. Jadi manusia yang ditawan ini Pak dalam masa perbudakan, pada masa perbudakan mereka ini statusnya menjadi budak. Sehingga mereka boleh diperjualbelikan. Nah, seperti itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi wajib atas setiap kaum muslimin laki-laki dan perempuan, baik yang merdeka atau yang budak, hamba sahaya. Au dzukuran au inasan, atau laki-laki atau perempuan. Li'annal mar'ata tusyarikur rajula fi katsirin minal wajibati illa ma khassahu dalilu birrijal. Ini kaidah Pak ya. Sesungguhnya seluruh wanita Pak, para wanita itu tusyarikur rajul. Mereka bermusyarakah atau mengikuti ya para lelaki, mengikuti kaum lelaki fi katsirin minal wajibat, dalam kebanyakan kewajiban yang Allah tetapkan. Contoh wajib salat. Wanita juga wajib sholat. Nah, kebanyakan syariat ini Pak, ketika Allah wajibkan kepada laki-laki sudah masuk ke dalamnya perempuan. Nah, kecuali ma khassahu dalil, apa yang telah dikhususkan dalil birrijal, bagi kaum lelaki. Contoh kewajiban sholat Jumat. Nah, ini hanya Allah wajibkan kepada kaum lelaki saja, tidak kepada kaum perempuan. Kemudian apa lagi Pak? Ini pendapat kuat di antara kaum muslimin ya. Jumhur fuqaha. Yakni kewajiban tidak isbal. Ini khusus laki-laki Pak. Perempuan malah harus isbal. Nah, ingat Pak ya. Perempuan malah harus menutup tumitnya, mata kakinya. Nggak boleh kelihatan. Karena itu aurat. Rasul mengatakan dalam hadis sahih, al-mar'atu auratun. Perempuan itu semuanya adalah aurat. Nah, seperti itu. Kecuali ya muka dan telapak tangan ketika sholat. Nah, kalau di luar sholat seluruhnya aurat menurut sebagian pendapat jumhur ulama. Kalau menurut mazhab Hanafi, ya boleh kelihatan muka dan telapak tangan. Menurut mazhab Syafi'i muka aurat. Jadi dalam mazhab Syafi'i yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i yang asli ya kan, maka orang yang keluar tanpa berniqab, wanita yang sudah baligh ya, sebagaimana disebutkan ya datanya dalam kitab Baijuri, Hasyiyah Baijuri, yang merupakan catatan kaki dari kitab Fathul Qarib. Jadi kitab Fathul Qarib ini adalah syarahnya Abu Syuja', salah satu fikih Syafi'i. Jadi disebutkan dalam kitab Hasyiyah Baijuri itu bahwasanya cadar itu menurut mazhab Syafi'i wajib. Nah, jadi ada orang yang ngaku-ngaku mazhab Syafi'i ya, kalau istrinya keluar rumah, tapi kalau menurut Hambali tidak. Ya, menurut sebagian ya, satu riwayat ya. Tapi kalau jumhur semuanya memang wajib. Namun ini masalah khilafiyah. Namun ulama sepakat itu sunnah. Wajibnya yang berbeda pendapat. Ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau kita kembali kepada mazhab Syafi'i, ya cadar itu wajib. Jadi orang yang sudah dewasa, wanita yang sudah dewasa dalam mazhab Syafi'i, kalau dia keluar rumah,
dia tampakkan wajahnya, maka dia berdosa. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Namun pendapat jumhur ulama ya bahwasanya, maaf ya, pendapat jumhur ya bahwasanya sunnah hukumnya. Nah, sebagian yang mengatakan cadar itu wajib. Ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi kalau cadar Pak khusus perempuan gitu ya. Tidak boleh laki-laki pakai cadar. Karena kalau laki-laki pakai cadar ini menyerupai perempuan dan ini haram hukumnya. Nah, ya kan? Kan disebutkan dalam hadis Allah melaknat seorang laki-laki yang menyerupai perempuan, termasuk bercadar, memakai abaya, ya kan? Pakai rok, ya seperti kaum bencong, ya. Menyerupai perempuan. Ini diharamkan dalam agama kita. Sebaliknya, perempuan menyerupai laki-laki hukumnya juga haram. Jadi kita kembali kepada pembahasan ini. Secara umum perempuan ini dalam agama Pak, ya dia mengikuti laki-laki secara umum. Kecuali ada dalil khusus bagi perempuan dan ada dalil khusus bagi laki-laki. Fa innahu yahtassu bihim. Nah, kalau seandainya ada dalil khusus bagi laki-laki, maka ibadah itu khusus bagi mereka kaum laki-laki. Contoh ya, mislu wujubi salatil jama'ati fil masajid. Seperti kewajiban melaksanakan salat berjamaah di masjid. Ini pendapat ya yang terkuat, pendapat yang rajih. Hukum salat berjamaah bagi laki-laki itu wajib jikalau tidak ada uzur. Kalau ada uzur, ya tidak wajib. Contoh uzurnya apa Pak? Safar. Nah, jadi dalam keadaan safar itu tidak wajib, ya kan? Atau dalam keadaan hujan lebat, ya. Atau sakit, ya. Namun pada dasarnya kalau tidak ada uzur, maka hukum asal sholat berjamaah menurut pendapat yang kuat bagi laki-laki adalah wajib, sementara bagi perempuan tidak. Yang sunnah bagi perempuan adalah sholat di rumah, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih. Ya. Sebaik-baik sholat ya bagi wanita fi baitiha, di rumahnya. Ya. Kemudian apalagi yang khusus laki-laki Pak? Wa sholatul jumu'ah, sholat berjamaah, sholat Jumat. Ya. Ini khusus laki-laki kewajibannya. Jadi wanita tidak wajib, tapi kalau ada wanita yang ingin sholat Jumat juga, tidak boleh kita larang. Sah sholatnya, tidak wajib atau tidak perlu dia menggantinya dengan sholat ya zuhur. Kemudian apalagi yang khusus laki-laki Pak? Mislu ziyaratil kubur, seperti ziarah kubur. Kalau wanita ziarah kubur Pak, nah ini hukumnya ya sebagian pendapat ulama ya haram. Sebagian lagi mengatakan makruh. Ya. Fa innaha khassatun birrijal, karena ibadah-ibadah yang kita sebutkan yang tadi ini khusus bagi laki-laki. Seperti apa lagi? Wa mithlul jihadi fi sabilillah, seperti jihad di jalan Allah. Fa innahu khassun birrijal. Ibadah jihad ini juga khusus bagi kaum laki-laki. Ya. Fadhal Mas. Iya. Iya. Baik.
Sebelumnya kita kembali kepada pembahasan yang pada paragraf yang sebelumnya, Pak ya. Kenapa dikatakan di kitab ini bahwasanya ziarah kubur bagi wanita itu haram? Nah, kenapa, Pak? Karena ada dalilnya. Ya, dari Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Jadi Rasulullah bersabda, la'anallahu zuwaratil qubur. Allah melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur. Ini bukan kita kata bukan kata kita haram ya, kata Rasul ini. Ya kan? Ada dalil yang melarang. Kalau ada kata-kata laknat, Pak, ini menunjukkan dosa. Terlarang. La'anallahu zuwaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur. Ya. Kemudian juga hadis dari sahabiyah Ummu Atiyah. Ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Ini hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Nuhina, kami dilarang kaum wanita. Dilarang dari apa? An ittiba'il janaiz, mengikuti jenazah. Ingat itu ya, ibu-ibu ya. Jangan ikuti jenazah ke kuburan gitu ya. Tapi sekarang kan banyak ibu-ibu yang ke kuburan. Ibu-ibu nomor 1, Pak. Walam yu'zam alaina, kata Ummu Atiyah, ya, ziarah kubur itu tidak diwajibkan atas kita. Tidak ditegaskan atas kita. Nah, seperti itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalilnya ya. Ya. Baik. Kemudian kita masuk pada paragraf yang berikutnya. Fama dalla dalilu ala al-ikhtisasi birrijal, fama dalla, dan apa-apa yang telah menunjukkan dalil ala ikhtisasi birrijal, yang menunjukkan amalan itu khusus bagi kaum laki-laki, fa innahu yahtassu bihim, maka amalan itu khusus bagi mereka kaum laki-laki. Wa illa ya fa innal asla anna rijala wan nisaa sawaun fil wajibat. Sementara asalnya, hukum asalnya, lelaki dan wanita itu sama dalam kewajiban. Nah. Kemudian sama lagi dalam apa? Wa tajannubil muharramati wa sairit takalif, sama dalam meninggalkan perkara yang haram dan seluruh ya beban-beban syariat itu pada dasarnya sama hukum asalnya, kecuali ada dalil yang mengkhususkan bagi laki-laki atau perempuan. Wa min dzalika anna ta'allumal ilmi wajibun. Di antara perkara ibadah itu adalah mempelajari ilmu agama, itu hukumnya wajib. 'Alal rijali wan nisa, atas kaum lelaki dan perempuan. Li'annahu la yumkinu ibadatullah, karena sesungguhnya tidak akan mungkin beribadah kepada Allah Jalla wa ala allati khalaqana, yang telah menciptakan kita, min ajliha, karena ibadah itu, illa bi ta'allumil ilmi alladhi, kecuali dengan mempelajari ilmu yang na'rifu bi ibadati rabbina, dengan ilmu itu kita tahu bagaimana cara beribadah kepada Rabb kita, bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza wajibun 'alal rijali wan nisa, maka ini maksudnya menuntut ilmu ini hukumnya wajib ya atas setiap lelaki dan perempuan ya. Karena disebutkan dalam hadis sahih ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Walaupun di hadis itu disebutkan muslim, Pak, namun kembali kepada hukum asalnya, pada asalnya kewajiban beribadah itu ya laki-laki dan perempuan sama, kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Sementara ya, kalau tidak ada dalil yang mengkhususkan untuk laki-laki saja, maka pada dasarnya kembali kepada hukum asal, laki-laki dan perempuan itu sama dalam khitabus syara', di dalam ya berhadapan dengan hukum syariat, di dalam menerima perintah dan larangan. Pada dasarnya laki-laki dan perempuan sama, kecuali ada dalil khusus. Kalau tidak ada dalil khusus, kembali kepada hukum asalnya.
Seperti itu Bapak Ibu yang Allah muliakan. Fahada wajibun, maka menuntut ilmu ini hukumnya wajib ala rijali wan nisa, atas seluruh kaum lelaki dan perempuan. An yata'allamu umura dinihim, supaya mereka mempelajari perkara agama mereka. La siyama, terlebih lagi. Jadi la siyama itu Pak, kita ya artikan dengan terlebih lagi. Nah, terlebih lagi apa? Umuril aqidah, perkara-perkara keyakinan. Jadi menuntut ilmu itu Pak wajib. Terlebih lagi mempelajari ilmu tentang keyakinan, tentang akidah, tentang tauhid, tentang keimanan. Ini perkara agama yang mendasar. Jadi agama itu Pak, sering para ulama mengatakan ada dasarnya, ada pondasinya. Asluddin, ya. Jamaknya usuluddin, ya. Dasar agama, pondasi agama. Apa itu asluddin? Akhi Alan, asluddin itu apa? Ma huwa asluddin? Dasar agama itu apa? Akidah, keyakinan. Terutama keyakinan ya kepada Allah, yaitu tentang mengesahkan Allah. Akidah tauhid. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Baik, kita lanjutkan. Fadhal kita. Sudah azan belum ya? Iya. Iya. At-ta'allumu. At-talaqqi. At-talaqqi, qafnya tasydid ya. At-tanya tasydid, qafnya juga. At-talaqqi gitu ya. Ya. Nah. Laisal muradu ya. Qiraatin ya. Ya. Hurratin. Ya. Wat talaqqi. Sahihu. Nah. Amma mujarradul qira'ah. Nah. Amma mujarradul qira'ati. Ti. Ya. Ya. Wa fiha faidatun. Iya. Kemudian bab paragraf yang ini Pak, ini membahas tentang adab menuntut ilmu syar'i. Nah, yang sesuai dengan manhaj para ulama, yang sesuai dengan metode para ulama salaf, ulama ahlu sunnah. Ini metode ini Pak ya. Jadi pembahasan kita ini metode dalam menuntut ilmu agama. Qauluhu, ya ucapan beliau penulis rahimahullah, salasu masail. Jadi wajib mempelajari 3 permasalahan. Kemudian beliau menjelaskan makna belajar. Gimana sih belajar agama itu kan gitu. At-ta'allumu huna ma'nahu. Belajar di sini maknanya adalah at-talaqqi anil ulama, yaitu bertemu, duduk belajar langsung dengan para ulama atau dari para ulama. Nah, jadi ini adab menuntut ilmu Pak ya. Jadi kita menuntut ilmu ini Pak, sebelum kita membaca sendiri, maka adabnya adalah kita membacanya di hadapan para ulama. Nah, seperti itu ya, mulai dari para sahabat. Sahabat belajar ilmu langsung dengan Nabi. Kemudian sahabat sudah menjadi ulama, ya kan? Muridnya para tabi'in. Tabi'in pun belajar, duduk. Talaqti itu artinya apa Pak? Talaqti itu maknanya adalah seseorang mengambil ilmu dengan para ulama, tidak hanya sekedar membaca bukunya.
Artinya dia mendengarkan penjelasannya. Ada yang dia tidak paham, dia tanya. Seperti kita sekarang ini talaki namanya. Ya, dijelaskan oleh para ulama atau dijelaskan oleh orang yang telah belajar ilmu itu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang banyak media, ya. Ada media Zoom, itu boleh saja. Ada media online, selama kita bisa talaki, mendengar langsung ilmu itu daripada para ulama atau para asatizah, boleh juga. Selama dia telah mempelajari ilmu tersebut. Jadi ketika kita belajar juga ini dulu, ya. Usul salasah ini di pondok, ya, dengan syekh, ya. Kalau di antara guru saya belajar ini, ya, namanya, ya, Syekh Adnan rahimahullah, hafizahullah, ya. Kemudian Syekh, ya, Abdul Latif Al-Adani. Nah, beliau itu Masya Allah, ya, jadi halaqahnya rami, Pak. Kalau di Ma'rib, ya, di markas kita dahulu, halaqah yang terbanyak itu halaqahnya Syekh Abdul Latif ini. Ya, hafizahullah taala. Syekh Abdul Latif Al-Adani, beliau mengampu khusus buku-buku akidah, di antaranya ini, Pak, ya, kita belajar Al-Usul As-Salasah, kemudian Kitab Tauhid, kemudian Kasyfus Syubhat, ya. Langsung diampu oleh beliau. Dan alhamdulillah juga direkam. Ya, ada suara teman yang merekam dan kita juga punya itu untuk murojaah. Nah, seperti itu hadirin yang Allah muliakan. Kemudian ada juga halaqah yang tidak rame, Pak. Memang seperti itu. Ada halaqah yang kurang, ya. Nah, sedikit yang hadir ada juga. Nah, maka tidak boleh, ya, seseorang itu merasa berkecil hati kalau pengajiannya sedikit yang hadir. Tidak boleh. Karena yang menggerakkan hati orang itu Allah. Ya, walaupun satu orang, ada juga syekh istiqomah dia, walaupun yang hadir satu, Pak. Beliau tetap mengajar. Iya. Jadi belajar di Yaman itu persis seperti belajar di halaqah di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Seperti itu. Jadi kita belajar di halaqah. Tidak ada di kelas, Pak, di masjid. Nah. Namun kita tersistematik atau ada panduannya, apa yang akan dipelajari. Pertama, tidak boleh lompat-lompat juga, ya kan? Tertata juga, walaupun belajar di masjid, ada kurikulumnya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik tempat belajar itu masjid, Pak. Kenapa masjid ini tempat yang terbaik dalam belajar? Apa alasannya, Bang Jal? Betul, ya, karena rumah Allah. Akhiran? Iya. Iya. Betul, ya. Karena Nabi mengatakan pada dalam hadis sahih, ya, riwayat Imam Muslim, hadis sahih Muslim. Kata Rasul, majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul satu kaum fi baitin min buyutillah, di satu rumah dari rumah Allah, artinya di masjid. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah, mereka baca Al-Qur'an, wa yatadarasuna fi ma bainahum, kemudian mereka saling mengajarkannya. Jadi saling mengajarkan Al-Qur'an ini termasuk mengajarkan ilmu agama, karena ilmu agama ini semuanya bersumber dari Al-Qur'an. Kecuali ilmu mantik, Pak. Kalau ilmu mantik itu dari akal logika, ya, yang rumusnya diambil dari filsafat Yunani, gitu. Sehingga Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Salah, ya kan, ulama mazhab Syafi'i sendiri, ya, mengharamkan ilmu mantik. Nah, kecuali bagi ulama dalam rangka untuk membantah orang mantik seperti Syekhul Islam. Jadi kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini pakar mantik, namun beliau bukan untuk diimani, bukan. Karena di masa beliau memang banyak kesesatan itu, orang-orang menolak sifat Allah karena ilmu mantik. Ilmu mantik ini, Pak, metode ilmu kalam. Jadi ilmu kalam ini mengambil akidahnya dengan pakai metode, pakai teori-teori, kaidah-kaidah dalam ilmu mantik. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ulama yang sudah pakar ilmunya, dia pelajari ilmu mantik ini untuk membantahnya. Seperti bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada bukunya judulnya Ar-Raddu 'alal Mantiqiyyin. Bantahan beliau kepada para ahli mantik. Jadi orang-orang ahli kalam itu ahli mantik semua itu. Ya, karena mereka
memahami kaidah-kaidah dari filsafat. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi ya, belajar itu maknanya, Pak. Jadi at-talaqqi 'anil ulama. Ya, mengambil ilmu itu dari ulama gitu. Wal hifzi, dan menghafal, wal fahmi, dan memahami, wal idraki, dan menguasai. Hadza huwa ta'allum. Inilah yang disebut dengan belajar. Jadi belajar itu, Pak, tidak hanya cukup dengan membaca. Membaca itu nama wawasan, ya. Tapi kalau orang dikatakan belajar, maka harus talaqqi, ya, 'anil ulama gitu. Laisal muradu, bukan yang dimaksud dengan belajar itu adalah mujarroda qiraatin, sekedar membaca, au mutala'atin hurratin, atau mentelaah. Ya, mentelaah itu, Pak, sama dengan mencari pembahasan dalam buku secara bebas, sementara dia belum belajar gitu ya, belum memahami atau belum mengambil ilmu itu dari para ulama. Ini bukan dikatakan belajar, ya. Bukanlah seperti metode belajarnya para ulama, ya. Kama yusammunaha, yang dinamai oleh mereka, ya, hadza laisa ta'alluman. Sebagaimana mereka orang-orang awam, ya, mengatakan ini adalah proses belajar, namun itu bukanlah laisa ta'alluman, bukanlah sistem belajar menurut para ulama. Nah, itu hanya sistem belajar orang-orang diambil dari orang barat awalnya. Kan orang barat itu, Pak, sistemnya itu bagaimana guru itu tidak ada ngajar lagi. Itu sistem barat. Guru itu hanya sebagai motivator. Nah, kan itu. Yang bergerak aktif itu mahasiswa, disuruh mahasiswa itu berdebat, padahal bahasa Arab aja tidak tahu. Ada, Pak, karena saya pernah di IN juga, Pak. Saya heran dengan orang IN, debatnya nomor 1, ya kan. Disuruh mengi'rab, pening dia gitu. Kalau debat nomor 1, karena memang sistemnya mengharuskan seperti itu. Ya kan, ada mata kuliah, Pak, buat makalah, cari judul. Dosen belum menerangkan itu. Bukan itu sistem belajar sesuai dengan manhaj ulama, enggak. Kalau kita belajar, enggak. Kalau kita belajar memang ulama yang menjelaskan itu. Kalau sistem kuliah kan enggak, disuruh kita langsung memutolaah, ya. Langsung meneliti, dikasih judul, udah ke perpustakaan. Nah, kalau sekarang gampang ke ChatGPT aja atau ke AI. Udah AI yang cari. Tapi gampang sekarang. Itu kata mahasiswa, Pak, yang bilang, bukan saya. Ada mahasiswa S2, ikhwan kita juga. Alhamdulillah, saya sekarang S2, kata beliau. Ini lagi buat tugas pakai AI, ya, Bang. Iyalah, dosen pun nyuruh pakai AI. Subhanallah. Kalau pakai AI itu kayak enggak ada lagi aktivitas kita, Pak, ya. Kalau zaman dahulu masih kita masuk perpus, ya kan, mencari-cari buku, baca-baca buku, kemudian tulis yang sesuai dengan judul yang dikasih, silabusnya dikasih oleh dosen. Habis itu berdebat lagi. AKG dosen itu meluruskan. Kadang-kadang ada pun, ya, dosen yang cuek bilang, lantakkan yang lain berdebat gitu. Ya kan? Nah, maka itu bukanlah metode cara belajar para ulama. Kalau ulama itu bacunian kitab itu, Pak. Enggak lompat-lompat. Kalau kita kuliah lompat-lompat, enggak ada yang tuntas, ya kan? Iya, Pak, kalau kita kuliah itu enggak ada buku yang tuntas. Tapi kalau kita belajar yang ulama, Pak, ya, min khilaf ilal khilaf, dari halaman ke halaman, dibaca betul satu-satu. Subhanallah, itu luar biasanya belajar dengan ulama. Itu nikmat yang besar, Pak, ya. Ketika kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk belajar dengan ulama. Maka syaratnya, Bang, Bapak sekalian, kalau ingin belajar dengan ulama harus bisa bahasa Arab. Itu modalnya. Kalau enggak, enggak ngerti, Pak. Karena ulamanya itu enggak katik bisa bahasa Indonesia. Maka kalau kita sebelum berangkat dulu, Pak, kita mondok dulu persiapan bahasa. Ya, minimal kita khatam lah. Ya, apa nama itu, al-muyassar lah gitu, ya. Ya, yang dasar, atau durus suluh jilid 2. Kalau jilid 3 tuh udah lumayan itu. Jilid 2 aja udah. Insya Allah itu, Pak, ya. Iya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang, Pak, ingin belajar dengan ulama gampang. Sekarang ada grup Zoom. Kalau enggak bisa ke situ, tapi kalau Bapak punya uang
apalagi sudah pensiun, bikin Pak setahun di Yaman, enggak apa-apa. Ada markas di Yaman itu Pak, tidak memandang usia. Iya, Bapak usia 60 tahun, saya punya teman Pak, namanya Abu Daud Al-Britoni, ya dari Britania. Masuk Islam beliau umur 60 tahun Pak, tapi Masya Allah semangat belajarnya luar biasa. Akhirnya lancar bahasa Arab dan ngajarin anak-anak kecil akidah dasar beliau. Iya, orang Arab yang diajar, padahal tidak bisunian Pak, mu'alaf. Nah, karena itu enak Yaman, beda dengan Saudi. Kalau Saudi itu Pak, yang diterima itu fresh graduation, ya, tamatan yang masih fresh itu ya. Kalau kita yang lanjut usia dekati Pak, tidak bisa. Kalau kita ingin belajar pakai iqomah Saudi mahal, minta ampun, bayar iqomah per tahun itu ya. Nah, tapi kalau solusinya Pak Yaman, Yaman ada duit 30 juta, Bapak insya Allah sudah bisa itu berangkat Pak setahun. Baliknya pulang ke Indonesia ongkos murah lagi, modal 10 juta bisa balik lagi ke Indonesia. Nah, wallahu taala alam bisawab. Masuk tuh Pak? Iya, kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini ya bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.